Halo semuanya, buat yang penakut skip video ini, jangan dilihat. Jadi aku mau cerita, jadi ini pengalamanku di akhir tahun 2014 dimana itu kita sedang melaksanakan pelantikan suatu organisasi di salah satu kampus yang ada di Jawa Timur. Jadi pada saat itu satu organisasi itu termasuk dengan panitianya, senior-senior kita, dan kita sebagai mahasiswa baru, ini bukan ospek ya, ini pelantikan suatu organisasi. Itu kita ke gunung untuk melatih mental kita, melatih kedisiplinan, melatih fisik kita kuat apa tidak, terus melatih solidaritas kita, karena di gunung itu kan terkenal dengan butuhkan solidaritas yang tinggi ketika kita di gunung, kan seperti itu ya. Semua acaranya kita ikuti dengan baik dan semua berjalan dengan baik. Jadi kita tuh sudah mau pulang begitu ya, kita sudah prepare, sudah mau pulang gitu. Dari pos 2 itu sudah hampir mendekati dengan pos 1, dengan kondisi yang terjal, lelah sekali, sudah benar-benar fisiknya terkuras, terus mentalnya juga sudah, energinya juga sudah habis begitu ya. Nah ketika kelompok mereka jalan gini kan, jalan, nah dia itu merasa disalib gitu loh sama seniornya perempuan. Dalam satu kelompok itu tadi dia tertinggal, karena memang kelompok yang depan-depannya tidak membawa banyak barang, dia yang bawa banyak barang, itu dia tertinggal. Jadi dia jalan aja. Terus di satu tempat, nah setiap kita lewat situ selalu di jam-jam tertentu itu berbau harum. Nah dia turun kan lewat situ, itu pas maghrib gitu. Nah dia turun kan lewat situ. Seniorku di situ kok sendirian. Terus dia nyapa lah. Sapa, monggo mbak duluan. Terlihat mukanya itu pucat sekali, bibirnya itu pucat, terus tatapannya kosong. Jadi dia itu mengira wes mungkin karena dia capek gitu kan, dia merasa ada yang mendahului lagi. Nah ketika didahului itu dia nyapa lagi dong, mbak, itu. Jadi dia mendahului yang kedua itu tadi. Temanku ini sudah mulai kesel, dia 2 kali nyapa loh, dengan ramah, dengan senyum yang indah. Dia berhenti lagi di depan temanku ini tadi. Nah berhentinya itu dia duduk di batu besar yang kita sudah tahu dari awal. Jadi batu itu disakralkan oleh orang kampung situ begitu, dibuat untuk entah itu naruh sajen atau apa. Jadi batu itu tidak boleh diduduki sama sekali, seperti itu. Nah dia kaget, seniorku kok duduk di atas batu, bukannya dia sendiri yang mengatakan kalau kita tidak boleh duduk di batu itu. Mungkin dia lupa. Disapalah sama temanku itu tadi, seniornya. Dengan senior ini tatapannya kosong, sudah benar-benar kayak kosong, diem gini. Temanku nyapa dengan ramah, dengan senyum, mbak capek ya, kok duduk di sini? Dia dengan muka pucat, dengan tatapannya yang kosong. Ternyata ketika menoleh ke temanku gini, matanya itu hitam semua. Dia nggak bisa lari karena sudah capek. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah itu aja yang dia sampaikan waktu itu gitu kan, sambil jalan gitu. Dia jalan kan, udah hatinya itu udah kesel, udah capek gitu kan. Terus habis itu takut, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bayangin aja di hutan sendirian, ditinggal ergunya, ditinggal rombongannya, dapat momen seperti itu tadi. Bayangin aja gitu kan. Jadi si temanku ini melanjutkan perjalanannya dengan kondisi hati yang benar-benar kayak campur aduk gitu ya. Jalan lagi, sudah mau dekat dengan pos 1. Kita dari pos 1 bisa lihat dia dari jauh begini, bisa lihat karena posisinya itu di atas begini. Kita di sini di pos, nah dia di ujung jalan yang atas gini. Jadi kita nilai aku gak ngurus bang, itu dia berteriak kayak gitu. Jadi dia ngomong besok sebanter iku sampai sing di pos 1 ini denger dia masih di ujung jalan di atas masihan. Dia itu turun sambil nangis, sambil teriak-teriak seperti itu. Terus waktu nyampe di pos 1, kita tanya lah, kamu kenapa? Kok kayak gitu? Dia bilang, aku ini sudah capek. Tadi aku nyapa seniorku, ternyata bukan senior, itu ternyata hantu. Terus yang kedua, aku tadi tuh udah jalan, udah capek, udah nggak ada kekuatan lagi untuk lari. Tapi masih sempet-sempetnya dilihatin pocong.